Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 09, Pedang Asura. Saat membuka halaman pertama Asura Tactics, sepasang mata berwarna merah darah tampak menonjol dari halaman tersebut. Ilustrasi humanoid dari Asura yang berdiri tegak dengan tubuh bagian atasnya terbuka, memperlihatkan otot-otot yang kencang, dan kepala berambut putih. Mempelajari ilustrasi Asura humanoid, sensasi berada di neraka merayapi kulitnya, pembantaian gila-gilaan dan lautan tubuh yang tak berujung membanjiri indera Huang Xiaolong, dan matanya berubah menjadi merah darah, bingung dan kesakitan. Huang Xiaolong mulai kehilangan kesadarannya dalam kegilaan haus darah ketika tiba-tiba di belakangnya roh bela diri ular berkepala dua muncul meraung ke langit, raungan yang begitu menggelegar sehingga mengguncang surga. Nafsu darah merah perlahan memudar dari matanya saat dia mendapatkan kembali kesadarannya. Bangun, jantungnya berdebar kencang seperti akan meledak dari dadanya. Pada saat ini, ilustrasi Asura humanoid terbang keluar dari halaman buku. Dalam sekejap mata, ia memasuki antara kedua alis Huang Xiaolong. Di dalam pikirannya muncul rincian teknik kultivasi. Lapisan pertama taktik Asura. Asal-usul neraka, awal mula kejahatan, membacakan lapisan pertama teknik kultivasi ki pertempuran taktik Asura, Huang Xiaolong merasakannya sangat mendalam dan misterius. Di dunia roh bela diri, teknik kultivasi ki pertempuran dikategorikan ke dalam 4 tingkatan, yaitu surga, bumi, misterius, dan kuning dan setiap tingkatan dibagi lagi menjadi beberapa tingkatan, tingkat rendah, menengah, dan tinggi. Aku ingin tahu apa peringkat teknik kultivasi taktik Asura. Setelah beberapa saat, Huang Xiaolong membuka halaman kedua. Di sana, ada ilustrasi humanoid Asura lainnya, tetapi yang ini sedikit berbeda. Di ilustrasi kedua punggung Asura ada sepasang sayap hitam iblis yang terbuka lebar, memancarkan aura mendominasi dan hasrat untuk membantai. Sama seperti pengalaman di halaman sebelumnya, saat dia membalik ke halaman kedua, sebuah atmosfer yang seolah berasal dari neraka melingkupi Huang Xiaolong dan roh bela diri ular berkepala duanya sekali lagi muncul di belakangnya, menekan nafsu haus darah yang menipu kesadaran Huang Xiaolong dan lapisan kedua taktik Asura berhasil tertanam di dalam pikirannya. Halaman ketiga, halaman keempat, halaman kelima. Huang Xiaolong membalik halaman demi halaman, setiap kali halaman dibalik, di dalam benaknya muncul lapisan atas teknik kultivasi taktik Asura. Karena kecepatan membalik halamannya lambat, butuh waktu lebih dari 2 jam sebelum ia berhasil mencapai halaman terakhir. Pada halaman terakhir, alih-alih ilustrasi, sebaris kaligrafi flamboyan memenuhi halaman tersebut. Dibebani aura pembantaian neraka, orang yang menerima taktik Asura diterima sebagai promuridku, yang memerintah gerbang Asura. Saat Asura muncul, tak terkalahkan di seluruh dunia. Baris kata-kata ini ditinggalkan oleh penguasa pertama gerbang Asura, Ren Wokuang. Ketika Asura muncul, tak terkalahkan di seluruh dunia. Huang Xiaolong tercengang. Penguasa pertama gerbang Asura ini, Ren Wokuang agak terlalu gila, kan? Di antara langit dan bumi, siapa yang berani menyatakan diri mereka tak terkalahkan di seluruh dunia, tetapi Ren Wokuang ini menulis setelah berlatih taktik Asura, dia akan menjadi tak terkalahkan terhadap semua orang. Kalimat yang sederhana, tetapi sangat arogan dan mendominasi. Pada saat ini, selembar kertas jatuh dari punggung buku. Selain kertas itu, ada juga cincin berwarna gelap. Terkejut, Huang Xiaolong mengambil kedua benda itu dari tanah. Dari penjelasan yang tertulis di kertas itu, ia mengetahui bahwa cincin itu disebut cincin Asura, dan 2 bilah tajam berwarna hitam yang tergantung di dinding disebut bilah Asura. Yang tidak diduga Huang Xiaolong adalah, cincin Asura ternyata adalah cincin spasial yang hanya ada dalam legenda. Menurut ayahnya, di seluruh kerajaan Luotong, hanya kaisar yang punya satu, bahkan kakeknya Huang Qide tidak punya satu pun. Munculnya cincin spasial dapat menyebabkan pertikaian berdarah. Beberapa saat kemudian, sambil menahan rasa gembira di dalam hatinya, Huang Xiaolong melakukan sesuai instruksi yang diberikan, menusuk jarinya dan meneteskan setetes darah ke cincin Asura. Ketika darah segar itu jatuh, cahaya terang keluar dari cincin berwarna gelap itu saat cincin itu melayang dan menyelinap ke jari manis Huang Xiaolong di tangan kirinya dengan sendirinya, lalu cincin itu tampak terbenam ke dalam tubuhnya, menghilang dari pandangan. Ketika Huang Xiaolong memikirkannya, cincin itu muncul lagi di jari manisnya. Merasakan ruang besar di dalam cincin Asura, Huang Xiaolong merasa senang, lebarnya lebih dari beberapa ratus meter kubik dan dengan cincin Asura ini akan lebih mudah baginya untuk membawa barang-barang tanpa harus khawatir orang lain mengetahuinya. Setelah itu, dia berbalik, menatap sepasang bilah pedang hitam mengilap di dinding dan dengan lompatan kecil dia menjatuhkan sepasang bilah pedang itu. Badan pedang itu tampaknya memancarkan dengungan aneh yang dapat menembus pikiran orang-orang, menyebabkan sensasi dingin menusuk yang membuat orang-orang merinding. Huang Xiaolong mengamati pedang Asura di tangannya, dan menyadari di badan pedang itu mengalir arus hitam jahat samar-samar, secara tidak langsung membentuk gambaran kabur dari kengerian yang mengerikan.
Semakin lama Huang Xiaolong memegang pedang Asura di tangannya, semakin ia menyukainya. Pedang Asura, pedang pembantaian, hebat, mulai sekarang kau akan menemaniku membantai semua musuhku. Kata Huang Xiaolong sambil membelai punggung pedang itu. Seolah mampu memahami arti kata-katanya, pedang itu mengeluarkan dengungan ceria. Melihat ini, Huang Xiaolong semakin menyukainya. Kemudian, dengan menggunakan metode yang sama untuk mengenali pemiliknya, ia meneteskan beberapa tetes darah ke bilah-bilah pedang itu dan saat tetesan darah segar itu menyatu, cahaya merah darah keluar dari bilah-bilah pedang itu saat mereka melayang di udara, satu terbang ke kiri dan yang lainnya ke kanan Huang Xiaolong. Di lengan Huang Xiaolong muncul dua pedang Asura kecil seperti tato. Huang Xiaolong menaruh kertas dan buku taktik Asura ke dalam cincin Asura untuk disimpan dan bersiap meninggalkan ruangan, namun, dia berhenti tepat saat mencapai pintu dan berbalik menatap ranjang giok. Dia juga membawa pergi ranjang giok dingin itu. Keluar dari ruang ketiga, Huang Xiaolong berputar sekali mengelilingi gua. Setelah memastikan bahwa dia tidak melewatkan apapun, dia berjalan ke pintu keluar. Dia tidak berencana untuk mengambil mutiara penyebar air yang bertatahkan di pintu masuk gua, karena dia berencana untuk menggunakan gua itu di masa depan untuk latihannya, karena lokasi gua yang tersembunyi di lembah. Itulah alasannya mengapa dia tidak mengambil mutiara penyebar air, ada manfaatnya menjaga gua ini. Muncul dari danau, Huang Xiaolong berenang ke samping dan mengenakan pakaiannya, memindahkan buah yang ke dalam cincinnya. Hohoha, tepat pada saat ini, monyet ungu kecil itu telah selesai menyerap energi spiritual dari buah yang dan berlari ke arah Huang Xiaolong dengan langkah riang. Huang Xiaolong memperhatikan bahwa setelah menyerap dua buah yang, bulu monyet ungu pemakan roh menjadi lebih berkilau, dan matanya lebih cerah, namun ukuran tubuhnya tetap sama. Si kecil, aku harus kembali sekarang, aku akan datang menemuimu lagi. Huang Xiaolong mencondongkan tubuh ke depan dan berkata kepada monyet ungu kecil itu. Namun, saat ia berbalik untuk pergi, monyet ungu kecil itu berteriak dan sekejap muncul di bahu Huang Xiaolong, bertengger dengan nyaman. Huang Xiaolong tertegun sejenak, lalu berkata dengan nada bercanda, anak kecil, jangan bilang kau ingin ikut aku pulang. Tanpa diduga, si monyet ungu kecil itu mencicit dan menganggukkan kepala kecilnya. Huang Xiaolong tidak menyangka bahwa monyet ungu kecil ini akan bersedia mengikutinya pulang. Setelah pertimbangan singkat, dia berkata sambil tersenyum, baiklah, ayo pergi. Seorang anak laki-laki dan seekor monyet berangkat dari lembah. Melewati hamparan rumput hijau dan tumpukan tulang-tulang putih, Huang Xiaolong bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua orang ini dibunuh oleh Ren Wokuang? Meninggalkan lembah, Huang Xiaolong tidak mengambil jalan memutar, langsung menuju ke Huang Klan Manor. Saat ia tiba di Huang Klan Manor, hari sudah siang. Saat ia melangkah masuk ke halaman kecilnya, ia berpapasan dengan Huang Min, adik perempuannya yang baru saja keluar dari halaman kecilnya. Kakak, kemana kau pergi? Tanya Huang Min, tetapi hanya sampai di sini, karena matanya terbelalak kaget ketika melihat monyet ungu kecil di bahu Huang Xiaolong. Sambil menepuk tangannya dengan gembira, dia hampir berteriak keras, monyet kecil yang lucu. Kakak, di mana kau membelinya?